Selamat pagi, selamat bertemu di mata kuliah Desain Grafis 1 ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan Photoshop ya, Adobe Photoshop dan ruang lingkupnya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali ya mengenal Adobe Photoshop, nanti ini kita akan belajar bersama ya, bagaimana untuk belajar tentang Adobe Photoshop dan ruang lingkupnya ya. Oke ya, jadi di pertemuan pertama ini di mata kuliah Desain Grafis 1 ya, ini kita belajar dasar ya, belajar dasar dari 0 sampai nanti ke tingkat yang mahir ya. Setidaknya kita sudah mengenal ya beberapa tool, beberapa alat dan bagaimana cara kerjanya ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Untuk nama saya ini adalah Daniel Rugiono ya. Di kode siakat atau di kode dosen ini inisialnya adalah DRJ atau RJ ya. Atau bisa juga nanti teman-teman ini memanggil saya Pak RJ ya. Jadi kalau di seluruh Stekom ini tahu ya Pak RJ itu siapa, ini pasti dia akan mengenal ya, dengan mengenal nama saya dengan baik ya, Daniel Rugiono ya. Jadi kodenya adalah RJ ya. Saya mengampu di Stekom Ungaran ya. Jadi Stekom Ungaran, mungkin kalau ada dari kampus lain ya, di Stekom kampus lain, baik di Kendal atau di Leri atau di Semarang ya, atau di Salatiga atau di Ambarawa ya, ini bisa bergabung di mata kuliah ini ya. Kemudian untuk emailnya ya, emailnya kalian bisa memilih ya. Yang pertama itu ada danielrugiono@gmail.com atau stekom.rugiono@gmail.com ya. Ini jika ingin berkirim apa misalnya ya, keluhan atau berkirim tentang share ya, tentang mata kuliah ini bisa menghubungi ya. Atau kalau ada tugas-tugas ini bisa juga, jika mengalami kendala di siakat ini bisa langsung ya dikirim melalui email saya. Kemudian untuk telepon, WA atau telegramnya ada di nomor 085 7473 15084. Jadi kalian bisa WA, telepon atau telegram ya di nomor ini ya. Nah, untuk alamat tinggal saya ada di Ungaran ya, di Jalan Garuda nomor 6B ya. Nah, nanti tepatnya di depan kantor statistik atau di belakang Puskesmas Ungaran ya. Jadi jika ada yang mampir atau ingin bertemu saya langsung ya, untuk bimbingan atau untuk sharing bisa ke rumah ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini ya, mungkin saya belum mengenal ya untuk mahasiswa baru ya. Jadi ini sebagai awal perkenalan ya, kita akan belajar bersama-sama ya tentang mata kuliah Desain Grafis 1 ya. Ya, mungkin sudah sedikit banyak mengenal ya tentang apa atau itu yang disebut Photoshop ya. Mungkin di HP kalian sudah pernah mengedit foto ya, mengedit video ya. Nah, cuma kalau di HP ini sifatnya adalah instan ya. Artinya fasilitasnya sudah disediakan, tinggal pakai, tinggal milih ya.
Tapi di mata kuliah desain grafis 1 ya, ini kita belajar dari dasar ya, tentang proses. Jadi sifatnya bukan instan ya, bukan pin salah pin ya, tapi ini proses ya. Asal mulanya seperti apa kok kalau kita manipulasi foto atau manipulasi gambar ya, kok bisa seperti itu ya. Nah, ini kita belajar dari prosesnya, bukan instannya ya. Ya, sedikit banyak untuk interface atau tampilan ya. Untuk tampilan di Photoshop ini tidak ada perubahan yang signifikan ya. Mulai dari Photoshop ya, yang belum CS ya, ini kan sekarang sudah sampai ke CS ya. Ada CS6, CS5, CS4, CS3 ya, CS2 atau yang CC ya. Jadi sebelum mengenal adanya CS atau CC ini, dulu masih ada Photoshop biasa. Ini dikenalkan ya di era-era tahun 95, 96, 97 ya. Jadi saat saya ngajar pertama kali itu tahun 97 ya. Jadi belum banyak mengenal tentang Photoshop ya di dunia desain grafis ya. Nah, tampilannya mungkin agak beda ya dengan versi-versi sebelumnya, cuma untuk cara kerjanya sama. Jadi yang membedakan ini adalah tentang fasilitas. Sedangkan untuk tekniknya sama. Ya, dari dulu saya belajar mengajar ya Photoshop di tahun 97 ya. Mungkin ada yang sudah lahir atau ada yang belum lahir ya. Ini sampai sekarang cara kerjanya sama. Ya, cuma yang membedakan sekarang ini fasilitasnya lebih lengkap, lebih komplit ya, dan lebih simple ya, lebih banyak plugin-pluginnya dibanding dengan yang Photoshop dulu ya, masih sederhana, masih standar ya, masih apa adanya ya. Ini tampilannya ya, tampilan atau interface-nya. Nah, ini kebetulan saya ambil yang CS6 ya. Nah, kalau misalnya ada yang menggunakan CS lebih rendah atau pakai CC atau masih menggunakan Adobe Photoshop ya, yang bukan CS, ini tidak masalah ya. Jadi sama ya, sama. Jadi untuk menunya juga sama ya, cara gambarnya juga sama ya. Terus apa? Cuma yang bedakan untuk fasilitasnya tadi ya. Sama kalau kita berkendara ya. Berkendara ini kan dari dulu sampai sekarang caranya sama. Cuma dulu belum ada matic, sekarang sudah ada matic ya, lebih simple, lebih mudah ya. Nah, oke ya. Ya, apa atau itu Photoshop ya? Photoshop atau yang disebut dengan Photoshop ya, dulu ada Photoshop terkenalnya, tapi pertama kali itu belum menggunakan kata Adobe ya, masih menggunakan Photoshop biasa. Nah, itu adalah perangkat lunak untuk editor citra ya. Jadi untuk mengedit sebuah foto, sebuah gambar ya, dengan menggunakan sistem ini supaya gambar yang dibuat itu lebih bagus ya. Kayak kita ngedit di pre-wedding tuh ya, foto-fotonya kan kelihatan lebih bagus ya, lebih elegan. Nah, karena itu semua juga campur tangan dari Photoshop ini ya. Tentunya Photoshop yang dipakai tidak Photoshop standar ya, tentu harus ada plugin-plugin tambahan supaya efek yang ditampilkan ini lebih baik ya. Nah, perangkat lunak ini banyak digunakan di dunia fotografer digital ya, dalam perusahaan-perusahaan periklanan ya, sehingga ini dianggap sebagai pimpinan pasar atau market leader ya. Jadi ini dianggap istilahnya belum ada saingannya ya untuk Photoshop ini ya. Jadi peringkatnya masih teratas ya. Nah, untuk perangkat pengolah gambar atau foto ya, dan ini
sebenarnya satu produk ya, ini dilengkapi dengan Adobe Acrobat juga ya, dan Adobe yang lain dalam satu paket ya. Di CS6 ini ada banyak sekali paket di Adobe-nya ya, jadi tidak hanya Photoshop saja, ada Illustrator, ada InDesign dan sebagainya ya. Nah, ada 8 aplikasi di Photoshop ini, ada 8 ya kalau kita jumlah, mungkin sekarang sudah bertambah lagi ya. Ini untuk yang versi CS ya, atau kita sebut sebagai Creative Suite ya. Versi 9 atau kita sebut sebagai CS2 ya, dulu masih pakainya belum CS ya. Ya, jadi mulai versi 9 kita sebut sebagai versi CS2 ya. Kemudian versi 10 ini CS3, versi 11 CS4, versi 12 adalah CS5, dan versi ke-13 CS6, dan versi yang terbaru ini menggunakan CC ya. Jadi bukan CS lagi tapi CC. Ini perkembangan sistem seperti itu ya. Jadi tiap setahun atau 2 tahun sekali pasti ada perubahan sistem atau update sistem ya. Nah, pengembangannya ini di tahun 87 ya. 87 ini saya masih SMP kelas berapa ya? Kelas 2 ya. Jadi kalian belum lahir ya. Mungkin kalau setaraf dengan orang tua kalian ya. Ini dikenalkan oleh seorang mahasiswa ya, bernama Thomas Knoll ya, ini dari Universitas Michigan ya. Dia menulis sebuah program pada komputer Macintosh Plus-nya, yaitu menampilkan gambar yang warnanya masih grayscale ya, dan layarnya belum berwarna, masih monokrom ya, belum ada warna monitor yang seperti ini ya. Dulu warnanya ya biasa hitam putih ya. Nah, dulu di tahun-tahun 87 ya, waktu saya SMP SMA, komputernya masih ya hitam putih ya. Nah, program ini disebut dengan display. Menariknya ya, ini saudara kembarnya, bukan saudara kembar ya, ini saudara, yaitu bernama John Knoll. Ini seorang karyawan Industrial Light dan Magic ya. Ini merekomendasikan saudaranya ini Thomas Knoll ya, agar mengubah programnya menjadi program penyunting gambar ya. Jadi sang adik atau saudaranya ini kuliah, kemudian saudaranya yang lain sudah bekerja ya, mungkin kakaknya ini ya. Nah, ini dia mempromosikan program adiknya ini supaya programnya diubah menjadi program apa? Penyunting gambar atau edit gambar ya. Nah, ini. Kemudian si Thomas ini mengambil 6 bulan atau rehat ya, selama 6 bulan pada tahun 98 dari studinya ya. Jadi dia istilahnya cuti ya. Nah, cuti kuliah. Mungkin ada teman-teman yang nanti dapat kerjaan ya. Nah, ini bisa cuti, atau mungkin saat ada urusan yang penting yang mungkin tidak hanya 1-2 hari, 3 hari atau 1 minggu, bisa cuti ya. Di 1 semester misalnya ya. Nah, ini cutinya jangan terlalu lama, nanti malah lupa ya. Nah, ini. Ya, di tahun 88 ini untuk berkolaborasi dengan saudaranya si John Knoll tadi ya. Ini dia mengubah namanya menjadi Emacs Pro ya, di tahun tersebut ya. Nah, kemudian si Thomas ini mengubah nama programnya menjadi Photoshop ya. Jadi ada perubahan nama ya. Kalau dulu PAT itu bernama masih PAT ya, terus berubah menjadi Stekom, terus berubah menjadi Universitas Stekom ya. Nah, Thomas ini mengubah programnya menjadi Photoshop dan bekerja dalam jangka pendek dengan produser scanner Varnish Scan ya, untuk mendistribusikan salinan
dari program tersebut dengan slide scanner yang total salinannya ada 200 ya, ini sudah dikirimkan. Nah, selama kurun waktu tersebut si John Knoll ya ini bepergian ke Silicon Valley di California ya untuk memberikan demonstrasi dari programnya. Jadi dia mendemokan program Photoshop-nya ya kepada seorang insinyur di Apple Computer dan di Russell Brown ya seorang direktur seni di Adobe ya. Nah, kemudian kedua demonstrasi ini berhasil ya. Keduanya Adobe memutuskan untuk membeli lisensi ya dan mendistribusikan di bulan September 88. Kemudian si John Knoll ini bekerja pada sebuah plugin di California ya, sedangkan si Thomas di Ann Arbor ya menulis kode program Photoshop yang pertama ya di tahun 90. Nah, tahun 90 ini pas saya SMA kelas 3 ya, tapi masih menggunakan Macintosh. Nah, kemudian pada awalnya ya Photoshop ini dirancang untuk menyunting gambar dengan cetakan berbasis kertas. Nah, Photoshop yang ada saat itu ini dapat digunakan untuk memproduksi gambar ya di 3W World Wide Web ya. Nah, beberapa versi terakhirnya ini menyertakan ada aplikasi tambahan ya atau Adobe Image Ready untuk keperluan tersebut. Nah, Photoshop ini memiliki hubungan erat dengan beberapa perangkat ya penyunting media ya, seperti animasi dan authoring buatan Adobe yang lain. Nah, format asli dari Photoshop ini adalah PSD. Kemudian dapat diekspor ke Adobe Image Ready ya. Adobe Image Ready ini jadi satu dengan Photoshop ya, jadi satu paket ini. Kalau ada Photoshop pasti ada Image Ready. Nah, Adobe Illustrator dan Adobe Premiere, Adobe After Effects dan Encore DVD ya, ini membuat sebuah DVD ya profesional ya, ini menyediakan sebuah gambar non-linear dengan layanan efek seperti ada background, ada tekstur, ada warna, pattern dan sebagainya. Ini untuk keperluan di dunia pertelevisian atau broadcasting ya. Nah, sebagai contoh di Photoshop CS3 ini dapat digunakan untuk membuat menu ya dan membuat tombol. Jadi untuk merancang sebuah button ya ini bisa menggunakan di Photoshop. Bahkan nanti ya di Photoshop ini bisa untuk mengedit sebuah video ya. Ini nanti ada di materi mata kuliah animasi 2 ya. Nah, animasi 1 atau animasi 2 ini tentang membuat rotoscoping ya. Nah, ini di Photoshop mampu untuk membuat seperti itu. Ini fitur-fiturnya ya. Nah, versi yang dirilis di tahun 2005 ini versi 9 ya. Nah, ini dipasarkan dengan nama CS2, namanya adalah Photoshop CS2 ya, ini versi 9 ya. Kemudian merefleksikan integrasi untuk produk Photoshop dengan aplikasi CS atau Creative Suite ya. Nah, buatan Adobe ini disebut ada dua ya, karena program ini merilis dua versi. Yang kedua ya, yaitu mengintegrasikan dua produknya. Pada tambahan Photoshop CS2 ini ada multiple layer selection atau selecting ya. Ada warp versi. Ya, ada kurva, ada transform, ada tool, color, refreshment tone dan sebelumnya hadir sebagai plugin di 8BF ya. Jadi dulu masih menggunakan plugin, dan sekarang sudah dari satu ya dengan toolnya, jadi menyatu dengan toolnya, tidak lagi menggunakan menu efek tapi sudah jadi satu dengan menu tool yang ada di Photoshop ya. Jadi kita akan bahas tentang beberapa tool-tool yang ada di Photoshop ya.
Nah, untuk penggemar fotografi ya, di Adobe ini menyediakan ada filter namanya Reduce Grain ya. Ini mengurangi grain atau kayak bayang ya, atau mungkin apa istilahnya efek-efek yang tidak diinginkan di dalam foto ya. Ini bisa kita edit ya, termasuk mungkin ada cahaya yang kilat cahaya yang ada di mata ya, ini bisa dihilangkan secara optimal ya. Nah, perbedaan di produk CS dengan produk Photoshop sebelumnya, ini di dalam Photoshop ini menghilangkan lambang mata di Photoshop di logonya ya. Dulu logo yang masih pakai Photoshop, belum pakai CS ya, gambarnya ada gambar mata ya. Yang CS belum CS ya, masih Photoshop biasa. Sekarang sudah diubah. Jadi ciri khas dari sebuah perusahaan yang berkembang biasanya akan merubah atau mengupdate sebuah logo ya. Contohnya dulu simbol PAT ya, sebelum jadi Stekom simbolnya seperti apa. Terus setelah berubah menjadi sekolah tinggi ya, Stekom berubah lagi. Sekarang jadi universitas berubah lagi. Jadi selalu ada perubahan yang menunjukkan kalau perusahaan itu atau instansi tersebut mengalami kemajuan ya. Nah, versi beta untuk CS3 ini dirilis ya untuk penggunaan CS2 tanggal 15 Desember 2006. Jadi ada perubahan atau update sistem ya, yang tadi CS2 berubah CS3 ya di tahun 2006. Ya, perbedaannya antara CS dan CS2 yang menggunakan logo bulu ya, ada gambar logo bulu. Ini direvisi ya. Direvisi bentuknya cuma huruf saja PS seperti yang slide pertama itu ya. Ini bentuknya cuma PS, jadi nggak ada simbol mata yang pertama, terus sekarang berubah simbol ada bulu ya. Terus berubah lagi menjadi tulisan biasa menjadi PS ya. Nah, di versi yang terakhirnya dilengkapi dengan Adobe Camera Raw ya. Ini sebuah plugin tambahan yang dikembangkan oleh Thomas Knoll. Ini dapat membaca atau bekerja dalam format RAW ya, RAW dari kamera digital. Jadi langsung ya, ini sebagai kayak scanner ya. Jadi otomatis kalau kita punya foto digital ini sudah langsung terkoneksi dengan Photoshop ya. Nah, ini plugin ini sebelumnya ada di versi 7 ya, sebelum CS ya. Tapi di versi sebelumnya ini harus bayar, yaitu sebesar 99 US dollar. Nah, sekarang sudah free ya, tidak perlu membayar uang 99 dolar lagi. Nah, secara umum ya, Photoshop ini merupakan penyunting gambar standar tadi ya, yang ditunjuk pada seorang profesional atau raster grafik ya, di mana harga yang ditawarkan cukup tinggi dulu ya, 600 US dollar. Nah, ini memancing banyak beberapa programmer grafis ini terlalu dianggap mahal ya, 600 dolar ya. Nah, kok di Indonesia kok gratis Pak? Nah, ini kan orang Indonesia orang-orangnya pandai ya, bisa mengcrack ya. Jadi yang tadinya bayar jadi tidak bayar ya. Tapi kalau yang Photoshop, yang Photoshop resmi ya harus bayar ya. Nah, Indonesia ini bukan orang Indonesia kalau tidak bisa mengakali ini. Nah, dan ada juga beberapa tambahan tentang elemen ya, elemen Photoshop di dalam versi Photoshopnya ini juga harus bayar 100 US dollar ya, untuk plugin-plugin tambahannya ya. Nah, format file yang ada di Photoshop ini ada 3 ya. Yang standarnya adalah PSD ya, atau Photoshop dokumen ya. P-nya itu foto, S-nya shop, D-nya dokumen ya, Photoshop dokumen. Ini menyimpan beberapa bentuk layar termasuk teks ya, masking, opacity, blend mode, channel, warna dan sebagainya ya. Sedangkan format PSB ya, ini adalah versi terbaru dari format Photoshop yang sebelumnya PSD berubah PSB ya.
Ini didesain untuk file yang berukuran sangat besar. Jadi kalau kita mengedit dua foto ya, yang ukuran filenya di atas 2 GB, ini sebaiknya menggunakan format PSB, ya, bukan PSD lagi. Dan ada PDD, ya, adalah versi lain dari PSD. Ini hanya mendukung fitur perangkat lunak di Photoshop Deluxe. Ya, mungkin belum banyak mengenal tentang Photoshop Deluxe ya. Nanti suatu saat kita akan kenal dengan apa toh Photoshop Deluxe itu. Nanti kalian bisa juga mencari atau searching di Google ya tentang Photoshop Deluxe itu apa. Ya. Nah, fungsi dari Adobe Photoshop ini secara teknik ya, fungsinya ya atau kehebatannya adalah mengkombinasikan dua gambar atau lebih menjadi satu. Jadi kalau kita foto ya, nah di rumah kemudian ada foto background di Paris misalnya, Prancis ya, kita bisa gabungkan gambar kita dengan gambar background tadi ya. Sisi yang kedua, menghilangkan atau menghapus objek suatu gambar. Jadi ada objek-objek yang tidak kita inginkan bisa kita hilangkan. Misalnya, ya wajah kita ini banyak jerawatnya Pak. Nah ini bisa dihilangkan. Yang tadinya ada tembongnya, ada tai lalatnya, ini bisa dihilangkan. Atau bisa juga dipindah. Ya, itulah hebatnya di Photoshop ya. Dia bisa memanipulasi bentuk apapun juga. Dan memberi atau merubah warna ya. Jadi warna rambut kalian misalnya mau ada semi rambut ya, ini coba pakai Photoshop dulu ya. Mau di bleaching atau di bleaching ya. Jadi kalau di dalam hitam, nanti kalau keluar rumah rambutnya jadi berwarna-warni ya. Nah ini bisa dicoba di Photoshop dulu sebelum kita ke salon. Dan mempertajam warna. Kualitas gambar yang tadinya warnanya buram ya bisa dipertajam ya. Bisa juga membersihkan atau memperindah gambar yang tadinya kulitnya kusem ya, hitam, bisa jadi bersih ya. Di HP kan bisa ya, fotonya biasa-biasa Pak, setelah diedit pakai HP jadi ganteng, jadi cantik ya, karena ada fasilitas efek di situ. Mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar ya. Jadi kita bisa memfokuskan satu titik aja seperti yang ada di HP Vivo atau Oppo ya. Jadi ada 4 kamera ya di belakangnya ini. Kita bisa mempertajam objek yang kita fokuskan dan mengaburkan objek yang tidak kita fokuskan. Dan meningkatkan intensitas cahaya yang tadinya gelap ya, kita foto di gelap ini bisa kita pertajam, bisa kita terang ya. Dan juga bisa untuk mengcropping atau memotong gambar ya. Nah kelebihannya gambar yang dihasilkan ini lebih bagus, lebih memuaskan ya. Kemudian programnya juga mudah dioperasikan, fitur-fiturnya juga lebih unggul, lebih banyak sekali yang ditawarkan ya, plugin-pluginnya kita bisa menambah ya, yang tadinya pluginnya masih biasa jadi luar biasa ya. Bisa juga mendesain atau mengedit gambar, bisa juga mengedit tulisan ya. Terus bisa membuat beragam material ya, dan beberapa pattern-pattern yang lain. Bisa juga untuk mengolah beberapa website. Jadi kalau yang belajar tentang desain website ini, salah satunya bisa menggunakan Photoshop sebagai media editing ya, untuk mendesain tampilannya, mendesain gambar-gambarnya ya. Ini salah satunya pakai Photoshop ya. Dan sangat familiar ya, artinya mudah digunakan dan mudah pengoperasiannya. Nah, fasilitas untuk editing juga lebih lengkap dibanding versi-versi atau istilahnya pesaingnya ya. Nah, bisa untuk merekayasa foto ya. Dalam Photoshop ini Anda bisa bebas berekspresi ya. Foto asli misalnya Anda
Yang tadinya kurang keren bisa jadi keren ya. Yang tadinya kurang bagus bisa jadi bagus dan sebagainya. Nah, bisa juga untuk menambahkan efek ya. Ya, efek apa bebas ya, efek bayangan, efek ada cahaya ya, gelembung-gelembung dan sebagainya. Dia menyimpan banyak penyimpanan dapat menggunakan format ya, seperti tadi kita sebutkan ada PSD ya, ada PSB, ada PDD, bisa juga mengekspor dalam bentuk format lain kayak JPEG, PNG dan sebagainya ya. Nah, ini untuk area kerjanya ya. Untuk area kerjanya kita lihat kalau kita buka di Photoshop ini ada keterangan yang A ini, yang gambar warna hijau ini ya. Ini merupakan dokumen ya, dokumen Windows-nya atau area kerjanya. Dan yang B ini adalah merupakan dock panel ya. Jadi bisa di minimize, bisa di maximize ya. Kalau di maximize seperti ini. Kalau di minimize atau dikecilkan seperti ini. Kalau yang C ini adalah untuk title bar-nya ya. Ini nama navigator, ada histogram, ada info, ada layer, ada channel, ada pad. Ini kita sebut sebagai panel atau title bar ya. Mungkin istilah-istilah ini pelajaran Windows sudah mengenal ya. Kemudian D ini adalah untuk pengenalan menu ya, kayak file, edit, view dan sebagainya. Ini menu bar ya, menu bar. Sedangkan yang E ini untuk option ya, pilihan. Jadi kita pilih apa? Ini yang kita pilih adalah untuk move, nanti muncul di sini. Kita pilih ada brush, muncul di sini ya. Kita pilih teks, muncul di sini. Ini adalah untuk menambahkan display atau status di option bar-nya. Kemudian F ini untuk toolnya ya, ada banyak tool ya yang nanti kita pakai ya sesuai dengan materi kita nanti. Tool-toolnya ini ya, nanti kita jelaskan secara sekilas dan fungsinya. Dan dia ada collapse to icon ya, ini kalau kita tekan ada dua segitiga. Kalau kita tutup ini berarti layarnya mengecil ya, layar ini ya, layar apa, keterangan navigasi, histogram dan sebagainya ini berubah kecil. Kalau yang kiri segitiga panah kiri ini untuk melebarkan lagi ya, dan yang H ini adalah untuk tampilannya ya. Jadi bisa nutup ini loh, ini mas, gulung ya. Kalau kita tekan segitiga yang kanan ini gulung, ini layarnya yang gulung. Nanti kalau menampilkan yang segitiga kiri ini menampil lagi ya. Ini nah, ini beberapa keterangan ya singkat di toolnya ya. Ada beberapa pembagian ya, A, B, C, D, F ya. Yang bagian A ini adalah untuk seleksi. Nanti kita akan belajar seleksi di pertemuan ketiga 45 ya, tentang seleksi ya. Yang A ini tentang seleksi. Yang B ini tentang cropping ya, menghilangkan, menghapus, memotong, ini cropping. Bagian C ini adalah untuk retouching tool atau mengedit ya. Tadi ya, menghilangkan bagian gambar yang tidak diperlukan ya, menduplikasi ya, menghapus ya. Dan yang D ini adalah untuk pewarnaan ya, pewarnaan. Ada brush, ada pattern stamp, dan ada color refreshing, ada historis brush, ada brush, dan ada gradasi air, gradasi warna ya, alat. Dan yang E ini adalah bagian untuk drawing gambar ya. Ini ada tool, ada teks ya, nanti kita jelaskan lebih detail ya. Terus yang F ini adalah tentang annotation atau membuat keterangan ya, keterangan kayak apa ya, notepad ya, penjelasan gambarnya seperti apa ini ya. Nah, kita jelaskan secara lebih rinci ya. Jadi untuk seleksi ini ada 4 pilihan ya. Jadi ada penggunaan Mercury tool, gambarnya kotak tadi seleksinya.
Ada move tool, ini untuk menggeser hasil seleksinya. Ada lasso, ini untuk menyeleksi bagian objek ya. Kita akan bahas di pertemuan 3-4. Ada quick selection, ada magic wand ya. Terus untuk crop and slide tool ya, ini ada crop, mungkin sudah tidak asing lagi dengan simbol seperti ini ya. Di HP juga ada tentang cropping ya. Dia mengambil atau menghilangkan bagian gambar tertentu. Ada slide tool, ini untuk membuat potongan-potongan gambar yang nanti kita satukan. Ini biasanya untuk mendesain website. Jadi potongan-potongan seperti tombol-tombol ini dipotong-potong dulu yang kita desain di Photoshop dan nanti kita satukan di Dreamweaver. Sedangkan untuk start selection dalam mengedit seleksinya ya, mungkin kurang pas pada saat seleksi, ini bisa diperbaiki menggunakan start select tool ya. Kemudian untuk retouching tool, ini untuk tadi ya, saya katakan gambarnya kok ada jerawatnya, ini bisa dihilangkan. Yang tadinya fotonya buram, bisa dihilangkan keburamnya. Ya, bisa menduplikasi atau menghilangkan bagian-bagian noda. Menghilangkan efek blitz di kamera yang tadinya warnanya merah, ini cahaya ya, ini bisa dihilangkan. Ada red edge ya. Terus ada clone stem, ini menduplikasi yang tadinya bunganya cuma satu bisa jadi dua. Dan ada pattern stem ya, itu membuat pattern atau corak ya. Jadi gambarnya satu, nanti dia akan muncul sebanyak jumlah yang kita inginkan. Terus ada erase dan erase tool dan ada background erase, ini menghapus background. Dan untuk retouching yang kedua ada gambar magic erase ya, menghapus background secara instan ya. Kemudian ada blur tool membuat efek blur, ada sharp tool membuat ketajaman sebuah gambar, ada smooth membuat smoothing atau kehalusan sebuah gambar ya, terutama untuk garis-garis atau pinggiran-pinggiran gambar ya. Ada dodge tool, ini untuk membuat gambar supaya lebih terang ya. Terus ada burn tool membuat gelap ya. Terus ada spong, ini mempertajam ya, mempertajam tapi bisa dilihat seperti kayak light ya. Terus untuk drawing dan type tool ya, ini gambar anak panah hitam, ini untuk nyeleksi. Terus yang teks nanti untuk ngetik, jadi tidak hanya gambar, bisa juga teks. Bentuk teksnya ada dua, ada tipe tool dan ada mesh tool ya. Kalau mesh ini bentuknya masih berupa seleksi ya, bisa diisi dengan beberapa warna atau pattern. Kemudian ada pen tool untuk nyeleksi atau membuat sebuah gambar bebas. Ada shape tool, ini adalah bentuk-bentuk dasar di Photoshop, bisa ditambah lebih lengkap lagi, yang tadinya standar bisa lebih komplit. Dengan menambahkannya ada pilihan custom shape, ini adalah bentuk selain bentuk dasar ya, kotak, lingkaran, ini ada bentuk-bentuk yang lain menggunakan custom shape. Terus untuk annotation, ini membuat keterangan ya, keterangan gambar ya, membuat ukuran sebuah gambar. Kemudian hand tool itu geser ya, sebagai pengganti scroll bar. Ada zoom in zoom out, ini bisa menggunakan Ctrl plus atau min, atau menggunakan Alt dan scroll mouse ya. Ini penjelasan singkat di tool-toolnya. Nah, kemudian ada layer ya, kita kenalkan juga layer, nanti kita bahas di pertemuan kedua tentang layer ya, untuk lebih lengkapnya. Jadi di dalam Photoshop ini cara kerjanya harus menggunakan lapisan atau layer ya. Jadi setiap gambar ada satu layer ya. Ini ada penjelasannya dulu ya. Yang gambar titik 3 ini untuk membuat layar menu, kemudian yang B ini membuat sebuah grup atau folder, yang C ini adalah nama dari sebuah layer, kemudian yang D ini adalah expand effect blending option ya. Terus yang E ini adalah layar efeknya ya. Terus yang F ini adalah layar thumbnailnya, ini gambarnya bisa diperkecil, bisa diperbesar, atau bahkan tidak tampil ya. Ini untuk thumbnailnya ya. Oke, demikian yang
saya paparkan untuk pertemuan pertama ini tentang pengenalan di Photoshop ya. Jadi kalian bisa belajar di Photoshop ya, di Photoshop. Dan nanti jangan lupa nanti kalian tetap absen ya. Nah, jangan lupa absen di Siakap ya. Nah, nanti kalau misalnya memberi komen juga ya, di komen. Nah, jika nanti atau bisa buat grup sendiri ya. Nah, buat grup di WA ya, grup di WA untuk untuk sharingnya. Nah, untuk sharing materi dan sebagainya ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Kira-kira ada yang bertanya dulu ya? Oh ya, tadi untuk yang kelas TI mungkin nanti saya beritahukan kepada pihak pengelolanya dulu, karena tadi ada yang berbeda ya untuk dosennya ini. Mungkin nanti saya konfirmasikan kepada Pak Edi Jogatama ya, karena untuk videonya ini beda ya. Nah, untuk yang TI juga sama, ini belum ada juga, ini mungkin baru pertama kali, masih belum sempurna ya. Nanti saya konfirmasikan ke Pak Edi Jogatama ya. Ya, nanti kalau teman-teman ya yang belum, ini bisa menghubungi ya Pak Edi ya, karena saya berikan untuk nomor WA-nya dulu ya nanti ya Pak Edi ya. Bentar, nanti saya berikan untuk kopinya dulu bentar ya. Nah, ini nanti saya kopikan dulu nanti untuk siapa yang bisa dihubungi nanti ya, untuk nomornya ya, atau nanti ke WA saja di nomor 085 7473 5084. Nah, ini ya WA saya. Jadi kelas apa saja atau nama siapa saja yang belum tercantum ya di Siakap ya. Jadi kelasnya apa saja atau nama siapa saja yang belum tercantum di Siakap ya. Ini bisa nanti menghubungi saya ya, atau nanti saya hubungkan ke Pak Edi ya. Jadi dicatat saja ya kelasnya atau namanya ya. Nah, mungkin ada yang tanyakan dulu, mungkin teman-teman. Nah, setelah ini nanti akan saya urus tentang Siakapnya ya. Jadi siapa saja yang belum terdaftar di Siakap, nanti akan saya
hubungkan dengan Pak Edi untuk pengelolanya. Ya. Oke, sekian ya. Nanti kalau yang belum puas bisa WA saya langsung ya. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum tersampaikan di secara online ini bisa WA saya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin bisa chatting online dulu ya ini ya. Silakan, nanti kita akan perbaiki untuk sistem absensinya sebelum saya tutup nanti ya jam 9 ya. Nah ini silakan teman-teman yang masih ada unek-unek ya, silakan bisa WA saya atau nanti saya hubungkan ke Pak Edi ya. Bentar ya, saya cantumkan nomornya dulu. Nomornya Pak Edi nanti ya, saya cantumkan supaya nanti bisa dihubungi langsung ya. Nah ini ya, ini nomornya Pak Edi ya, untuk pengelola di zakat. Itu ya. Jadi nomornya adalah 0895 3667 50011. Ini untuk yang ngurus zakat ya. Sekian, saya tutup dulu. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat pagi, ya tetap jaga kesehatan dalam beraktivitas ya, pakai masker, cuci tangan ya sesuai anjuran pemerintah ya, harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati.